Karena tadi seperti yang semangat kita putra-putri Bahari, ini pantunnya tidak jauh beda dari itu. Nelayan berlayar mencari ikan, diiringi ombak dan angin di samudra. SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, suatu harapan. Cakepnya mana? Mari berkolaborasi untuk masa depan putra-putri kita tercinta. Sepakat nggih Bapak Ibu semuanya? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami sangat hormati dan kami muliakan orang tua, wali murid, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya kelas 10 dan kelas 12 yang hari ini saged rawuh untuk bisa memenuhi undangan kami di Ballroom Sun Hotel ini. Selamat datang Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu wali murid. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di depan semuanya ini, stakeholder di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Kemudian mitra kami dari Bank BTN, Bapak Sigit, dan juga motivator kita hari ini, belum rawuh beliaunya. Dulu itu juga salah satu dari wali murid di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, yaitu Ibu Kristina Endang HS. Insya Allah beliau bisa untuk sama-sama memberikan motivasi kepada kita semua hari ini. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kita masih diberi kesempatan, kita diberi kesehatan, diberi kelapangan sehingga panjenengan semua bisa hadir untuk kita membuat komitmen, kita berkolaborasi, tidak lain tidak bukan hanya untuk anak-anak kita semuanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami yakin panjenengan semua, Bapak Ibu wali murid, hari ini pasti, apalagi ini hari Sabtu, panjenengan menyempatkan hadir untuk datang memenuhi undangan kami. Kemudian belum lagi tadi pagi suasananya agak hujan, kemudian mendung seperti itu. Tapi alhamdulillah panjenengan semua digerakkan kaki-kaki panjenengan semua untuk bisa hadir di sini. Aplaus untuk panjenengan semuanya Bapak Ibu wali murid. Kemudian terima kasih yang kedua, kami juga ucapkan di hadapan kami ini, yang di sebelah sayap kiri ini adalah orang tua wali murid kelas 10. Selamat datang di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, Bapak Ibu wali murid kelas 10. Kemudian di sebelah sayap kanan ini Bapak Ibu wali murid kelas 12. Ya. Kami sangat berterima kasih panjenengan semua bisa mempercayakan putra-putrinya di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Insya Allah kami berserta dengan stakeholder di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar nanti kami tidak akan mengecewakan panjenengan semuanya. Perlu diketahui bahwa untuk PBDB untuk tahun ajaran 2025-2026 ini kelas 10 kurang lebih kita menerima 444 siswa seperti itu. Itu ada masih beberapa kemarin itu yang terpaksa Bapak Ibu tidak kami terima karena dengan berbagai hal, berbagai alasan, kami tidak ingin nanti di dalam kelas itu anak-anak tidak merasa nyaman karena terlalu banyaknya dari siswa di dalam kelas. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami. Baiklah Bapak Ibu wali murid semuanya, kok sepertinya kalau saya di sini terlalu kaku nggih. Bolehkah kami sambil berjalan-jalan nggih?
Oke, izin ya Bapak Ibu, karena di era yang sungguh luar biasa ini, digital, kami yakin anak-anak semuanya sudah lebih canggih dalam mengakses gadget mereka, informasi tidak terbatas dan seterusnya. Ini satu kunci kalau tidak kita imbangi dengan akhlak dan karakter, ini Masya Allah, nanti insya Allah anak-anak kita takutnya kita tidak dapat mempertanggungjawabkan di akhiratnya seperti itu. Maka dari itu hari ini monggo kita sama-sama sepakat kita bareng-bareng untuk mengantarkan putra-putri kita nanti. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita menuju ke program-program. Namun sebelumnya kami dalam pagi ini tidak bisa mengorek tuntas atau mendetail satu persatu, mungkin ini nanti secara global saja. Barangkali nanti dari panjenengan semua ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ke wali kelas, ke BK, atau nanti bisa juga ke Japri, ke saya, monggo. Karena banyak juga dari wali murid itu biasanya langsung ke saya, mboten apa-apa. Insya Allah selama 24 jam HP saya menyala, jika itu terkait dengan anak-anak insya Allah akan kami layani seperti itu. Nggih. Bapak Ibu, dalam menyusun suatu program, kami pasti mengacu pada satu hal, yaitu apa? Tidak lain tidak bukan, yaitu dari visi dan misi sekolah. Visi dari SMA Hang Tuah II yaitu mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak, berprestasi, kemudian berwawasan global, disiplin yang tinggi dan berwawasan bahari serta berbudaya lingkungan. Insya Allah visi dan misi ini adalah sebagai acuan kita dalam menyusun apapun, dalam memprogramkan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti itu, kami tidak boleh keluar dari visi ini. Namun Bapak Ibu, visi misi itu bukan suatu hal yang pakem dan tidak bisa berubah, tapi ini nanti akan bisa berubah seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman seperti itu. Jadi ini bukan seperti jimat seperti itu ya, satu yang harus disakralkan, tidak. Jadi kami pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian sebentar ya. Nah, dalam suatu lembaga pasti kami harus mempunyai selain visi tadi, struktur kurikulumnya seperti apa. Akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu semua banyak sekali rumor atau yang kelas 10 ya terutama, kalau kurikulumnya berubah seiring dengan pergantian dari pejabat atau yang berkuasa siapa, itu nanti kurikulum berubah. Namun untuk yang saat ini Bapak Ibu wali murid kelas 10, kita masih tetap menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka. Jadi masih sama dengan kurikulum dari kelas 11 dan kelas 12. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Di sini nanti untuk di SMA Hang Tuah II tentunya kita nanti akan ada yang namanya penanaman karakter. Kenapa dari awal tadi kami selalu karakter, kemudian akhlak dan lain sebagainya. Karena kepintaran, kecerdasan itu kalau di kami mempunyai grade yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah akhlak dan karakternya terlebih dahulu. Gitu nggih. Sepintar apapun mungkin dari siswa kalau tidak ada attitude, tidak ada karakter, insya Allah pasti disayangkan seperti itu. Nggih. Yang membedakan lagi yaitu dengan kemarin ini ada yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Sebenarnya sama secara struktur sama, cuma yang membedakan nanti ada beberapa hal saja. Pendekatannya ketika di dalam kelas pembelajarannya seperti apa, ini adalah lebih untuk pembelajaran mendalam. Ada campuran sedikit-sedikit dengan K13 seperti kemarin-kemarin. Jadi kita ikuti saja karena yang di lapangan yang di bawah ini kita juga kadang bingung apalagi seperti itu. Dan saat ini pun
kita Bapak Ibu guru juga masih dalam proses pelatihan untuk mengikuti terkait kompetensi pendalaman mendalam ini. Jadi apapun kurikulumnya insya Allah di bawah ini, yang penting kita punya visi tadi yang berakhlak dan seterusnya itu yang harus kita tanamkan. Jadi bagaimanapun insya Allah tidak akan goyah seperti itu, okay, Bapak Ibu. Kemudian sebagai suatu lembaga, SMA Hang Tuah II pasti dong harus mempunyai suatu target. Karena kalau kami tidak mempunyai target, pasti nanti kami tidak akan bisa menjalankan amanah dari panjenengan semuanya. Target atau capaian ini melalui beberapa evaluasi dan refleksi dari apa yang sudah kita laksanakan kemarin di tahun sebelumnya, ini pasti akan kita evaluasi, kemudian target kita untuk tahun ini apa, untuk 2 tahun ke depan apa, seperti itu. Yang pertama pasti peningkatan imtak secara kontinu. Izin ini menjadi salah satu PR bagi kami, karena walaupun secara sarana prasarana memang SMA Hang Tuah II itu sudah cukup memadai gitu ya. Di sana ada masjid, kemudian ada mall, mungkin yang kelas 12 untuk tahun kemarin kita sosialisasi di sekolah ya Bapak Ibu. Ada kantin, ada mall, kemudian ada perpustakaan ya, kemudian ada deplon juga, kafe kewirausahaan dan lain sebagainya. Insya Allah sudah sangat luar biasa. Namun sesuai dengan data yang kami ambil di anak-anak itu ketika di sholat duhur itu, ini adalah menjadi PR bagi kami. Karena memang masjid itu luasnya yang atas untuk aula, yang bawah untuk masjid. Itu adalah menjadi kendala kami. Jadi anak-anak tidak bisa langsung secara serentak untuk sholat berjamaah ketika di sholat duhur. Nah ini nanti kami sudah mengevaluasi dan lain sebagainya. Barangkali nanti yang aula atas bisa digunakan sebagai masjid untuk sholat berjamaah. Insya Allah untuk capaian yang pertama ini nanti semoga bisa tercapai seperti itu. Jadi anak-anak tidak bergelombang. Kalau bergelombang kan kadang masih ada yang satunya kemana seperti itu, sehingga kami tidak bisa menghandle atau untuk harus sholat duhur berjamaah itu kami yang belum bisa. Maka dari itu ini sudah melalui evaluasi dari kami semua, insya Allah nanti akan kami berlakukan untuk atas dan bawah, mohon doanya. Karena ini ada kaitannya juga dengan pembangunan yang saat ini belum tuntas, yaitu TK Hang Tuah V, itu karena disupport oleh SMA Hang Tuah II. Rencana atas kemarin itu untuk indoor spot atau nanti aula. Jika sebenarnya di atasnya TK ini sudah bisa berfungsi, maka nanti bisa 100% untuk aula yang atasnya masjid itu bisa kita gunakan untuk beribadah, gitu nggih. Begitu juga untuk yang non muslim, kami upayakan untuk bisa berdoa di waktu istirahat itu, nanti kita agendakan untuk bisa berdoa bersama seperti itu. Berakhlak mulia, otomatis Bapak Ibu dengan berakhlak mulia berarti insya Allah iklim belajar di SMA Hang Tuah II kami harapkan bisa lebih nyaman, bisa lebih aman, kemudian anak-anak suasananya bisa rileks, nyaman dan seterusnya. Kemudian peningkatan kompetensi ini sesuai dengan hasil dari rapot mutu pendidikan di SMA Hang Tuah II Sidoarjo. Insya Allah untuk nilai literasi dan numerasi kita sudah di atas 98 nilainya, gitu ya. Aplaus untuk anak-anak semua. Ini suatu capaian yang cukup bagus. Tidak lain tidak bukan, ini juga karena dari beberapa kami berkomitmen untuk adanya penggerak literasi, gitu nggih. Dan perlu diketahui tadi di awal ketika panjenengan sambil menunggu acara dimulai tadi, ada kemarin yang baru kita laksanakan yaitu giat launching buku hasil karya anak-anak semua. Kita insya Allah kemarin itu menghasilkan 54 buku seperti itu. Ini adalah terima kasih. Ini adalah satu capaian yang patut kami apresiasi gitu, dan harus kami pertahankan. Karena apa?
untuk menggerakkan anak-anak menulis dan membaca dan berliterasi secara santun. Ini baik secara manual dengan buku ataupun dengan gadget mereka. Ini sangat effort sekali Bapak Ibu. Kita harus ngopiak dan lain sebagainya. Ayo nak, kamu bisa menulis dan lain sebagainya. Akhirnya masing-masing dari kelas kemarin itu minimal 2 buku anak-anak itu bisa menyelesaikan seperti itu. Dan ini nanti semoga ke depan pasti akan kami harapkan semuanya akan mempunyai buku karya masing-masing. Itu harapan kami. Kemudian KBM yang berkualitas dan makna. Tidak lain tidak bukan adalah kita harus mengakomodir dari kebutuhan peserta didik. Kami yakin yang hadir di dalam suatu kelas itu pasti mempunyai latar belakang yang berbeda. Mereka mempunyai macam-macam dari kesiapan belajar, kemudian dari cara mereka belajar bagaimana, itu pasti akan berbeda-beda. Namun kami sebagai Bapak Ibu guru, pendamping, fasilitator di sekolah, kami upayakan untuk bisa mungkin semua anak bisa terfasilitasi. Namun kami juga tidak yang sempurna seperti itu ya, sempurna sekali karena kami juga mempunyai keterbatasan. Barangkali mungkin dari beberapa siswa yang kebutuhannya tidak tercukupi, monggo nanti kita bisa sharing-sharing seperti itu. Nggih. Intinya kita harus berpusat kepada kebutuhan murid. Kemudian yang selanjutnya yaitu target kami, kita bisa tembus SNBP kurang lebih 85%. Kita cita-cita tidak apa nggih Bapak Ibu nggih. Semuanya itu harus diawali dari cita-cita dan ini nanti harus diawali dari yang kelas 10. Kenapa kelas 10 juga penting terkait dengan studi lanjut nanti di perguruan tinggi? Karena ini nanti ada korelasinya. Seperti itu. Di tahun 2024 kemarin, alhamdulillah untuk prestasi ini adalah yang jalur undangan ke negeri dengan prestasi. Karena sekolah kita itu adalah terakreditasi A, maka kita mempunyai kuota 40% dari sejumlah siswa. Kalau misalnya siswanya kemarin berjumlah 300 sekian, kurang lebih kemarin kita menerima kuota 130 sekian kurang lebih. Nah, dari 130 anak ini di tahun 2024 kemarin kita masih tembus di 50 siswa. Jadi masih sekitar kurang dari 40 gitu ya. Maka dari itu kita tidak apa-apa, bismillah Bapak Ibu guru semua, nanti akan kita antarkan semoga bisa ke 85. Oke. Ini kenapa? Karena Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, apalagi untuk yang kelas 12 Bapak Ibu, kadang memang untuk jalur prestasi ini memang kita agak mudah-mudah susah. Kenapa? Karena siswa sudah diarahkan, katakanlah yang 40% ini, nak kamu nilainya ranking 5 di sekolah gitu ya. Berarti kalau kamu mau mengambil jurusan, berarti jangan mengambil jurusan yang diambil oleh temanmu yang berada di ranking 1 sampai dengan sebelummu gitu. Tapi namanya anak-anak nggih Bapak Ibu, beliau punya keinginan yang tinggi, pokoknya saya harus di ITS jurusan ini Bu. Ya itu. Itu kadang yang menjadi salah satu kesulitan kami untuk kadang mengarahkan anak-anak. Seperti itu. Barangkali juga nanti untuk Bapak Ibu wali murid kelas 12 mungkin nanti monggo kita bisa sharing ke anak-anak, kita bisa ngobrol, kamu nanti maunya kemana? Izin, mohon maaf, jangan sampai kita nanti memaksakan kamu harus masuk kedokteran, karena mama dulu pengennya ke kedokteran, jadi harus kamu sekarang yang masuk kedokteran. Insya Allah mboten nggih Bapak Ibu? Nggih, insya Allah mboten, ngaten nggih. Makanya kemarin itu kenapa kita tidak bisa maksimal. Kemudian yang tembus SNBT, karena ini kami prosentase berdasarkan siswa yang mendaftar seperti itu, nggih. 75% untuk tahun depan. Untuk tahun kemarin alhamdulillah kita anak-anak dari ini sudah 50% lebih, sekitar 80 siswa yang diterima melalui jalur tes seperti itu. Jadi lebih banyak yang tes keterima anak-anak daripada yang jalur prestasi.
Ini juga sesuatu hal yang sangat kami banggakan karena berarti kan anak-anak beliau mereka mempunyai pikiran sendiri, mereka punya caranya sendiri untuk ingin, katakanlah yang tadi saya pengen di jurusan yang mereka inginkan itu punya semangat seperti itu. Tapi nanti kembali lagi monggo kita untuk bersama-sama saling support. Kemudian yang ketiga di kedinasan. Kedinasan ini kita masih kurang dari 10%. Ada beberapa tidak lebih dari 20 siswa, ada yang terima di Akmil, kemudian di Unhan juga ada, di kedinasan-kedinasan lain juga banyak sebenarnya. Cuma memang yang dari 300 sekian itu yang berminat di kedinasan itu kurang lebih sekitar 30 ini. Maka dari itu kami tahun depan bismillah mohon doanya kita sama-sama nanti akan lebih banyak lagi anak-anak yang bisa tembus ke jalur kedinasan. Begitu juga untuk yang jalur luar negeri, beasiswa. Alhamdulillah di tahun kemarin ada satu yang tembus ke Cina ya. Ya gitu ya Bapak, Cina ya kemarin itu. Maka dari itu ini namanya Velasia memang anaknya ini sangat aktif, kemudian mengikuti, mencari informasi dan mengikuti beasiswa-beasiswa dimanapun itu aktif sekali gitu. Maka dari itu insya Allah di tahun ini kami juga berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri. Kebetulan ini masih dalam proses komunikasi dan MOU dengan Mokpo di Korea Bapak Ibu. Kemudian ada Kokji sama Diaseng atau apa kemarin itu ya. Insya Allah tiga universitas di Korea ini kita masih dalam proses MOU. Jadi nanti mungkin barangkali putra-putri panjenengan ada yang berminat untuk melanjutkan ke luar negeri, tidak apa-apa monggo disupport mawon. Insya Allah nanti dari lembaga yang akan membawa ke sana ini akan difasilitasi bimbel untuk bahasa Koreanya, kurang lebih 3 bulan. Nah, ini masih dalam proses kita MOU Bapak Ibu. Nanti didoakan semoga untuk yang tahun depan di anak-anak panjenengan ini ada yang tembus bisa ke Korea seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Perayaan prestasi nasional dan internasional. Ini lebih kami tekankan untuk kompetensi atau prestasi-prestasi yang diakui secara nasional oleh Puspresnas gitu guys. Karena dari sertifikat itu ini nanti menjadi salah satu bisa digunakan untuk mendaftar di jalur PTN. Maka dari itu kami akan mengejar untuk yang lomba-lomba yang nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk daftar di perguruan tinggi lebih lanjut. Begitu juga nanti yang untuk internasional gitu nggih. Kemudian target yang terakhir ini disiplin otomatis. Jadi monggo nanti kita sama-sama mengawal anak-anak, leadership, kemandirian, kepedulian untuk sesama dan juga kepedulian untuk lingkungan. Ini adalah target kami. Untuk mencapai target pasti nanti kami juga harus mempunyai strateginya bagaimana, gitu nggih. Ini kami tuangkan untuk memperoleh kelulusan anak-anak atau SKL, standar kelulusan yang kita inginkan. Pembiasaan karakter, kalau kita ketahui di setiap hari jam ke-0 anak-anak pasti akan ada pembiasaan 5 hari penuh. Di hari Senin ada upacara, ini terkait kedisiplinan. Upacara tidak semata-mata anak-anak harus patuh nggih Bapak Ibu. Di situ ada pembelajaran ketika anak-anak nanti terjun di masyarakat dengan sudah terbiasa disiplin berupacara. Dengan upacara ini kan kita menahan mau teriak, mau apa ini kan ditahan. Begitu juga nanti kami harapkan implikasinya ketika di masyarakat anak-anak tidak semaunya sendiri, bahwa ada aturan loh di masyarakat itu, ada aturan loh di dalam suatu keluarga dan lain sebagainya. Anak-anak ini untuk bisa mematuhi seperti itu adalah tujuan kami. Kemudian di hari Rabu itu, di hari Selasa ada literasi yang tadi sudah kita tuangkan. Kemudian di hari Rabu ada public speaking. Jadi anak-anak tidak hanya
mereka untuk patuh, tapi mereka juga bisa menginspirasi teman-temannya. Jadi anak-anak dilatih untuk menjadi pembina apel di setiap hari Rabu, seperti itu. Ini nanti pasti akan menginspirasi teman-teman yang lain. Di hari Kamis ada bersih dan sehat, di hari Jumat ada iman dan takwa. Biasanya kita akan mengaji atau kita akan istighosa dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan untuk melakukan pembiasaan karakter. Memang karakter itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi memang harus ada yang namanya suatu kegiatan pembiasaan. Bangun pagi, mungkin kalau panjenengan kita sebagai orang tua dibiarkan anaknya tidak bangun, itu nanti pasti akan menjadi suatu habit atau suatu kebiasaan. Begitu juga untuk karakter yang positif. Kemudian pembelajaran berkualitas dan bermakna, ini tadi sudah kami sebutkan, kita sebisa mungkin dari rencana Bapak Ibu guru yang mengajar itu berdiferensiasi, yang bisa untuk menyembatani dari semua anak, gitu nggih. Dan juga ini terintegrasi dengan LMS, Bapak Ibu mungkin yang kelas 10 nanti ada yang namanya Kuiper Premium for School. Jadi anak-anak nanti ada LMS yang di situ nanti digunakan untuk asesmen, kemudian untuk tes formatif dan lain sebagainya. Ini nanti di HP anak-anak semuanya insya Allah sudah terinclude LMS itu. Jadi Bapak Ibu guru juga nanti bisa memberikan tugas dan lain sebagainya di itu. Begitu juga untuk yang kelas 12. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, bedanya jalur undangan atau eligible untuk tahun ini dengan tahun-tahun kemarin. Di tahun ini nanti akan ada yang namanya tes kompetensi akademik atau TKA. Gitu ya. TKA itu apa Bapak Ibu? Mungkin di media sudah panjenengan juga sudah banyak informasi. TKA ini adalah sebagai salah satu validator dari nilai rapotnya anak-anak. Seperti itu. Memang tidak wajib, tapi yang tersirat dari Kemendikdasmen Pak Mukti memang tidak wajib, namun anak-anak hanya mempunyai satu kesempatan, yaitu di kelas 12. Maka dari itu logikanya ketika nanti anak-anak sudah keluar atau sudah tamat dari SMA, berarti anak-anak tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk tes TKA ini. Maka dari itu insya Allah TKA ini nanti akan dilaksanakan di November tanggal 1 sampai tanggal 9, akan kami ikutkan semuanya. Seperti itu nggih. Jadi kelas 12 nanti akan kami ikutkan TKA semuanya. Sertifikatnya bagaimana? Agar anak-anak mempunyai sertifikat. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, karena kan semuanya masih dalam proses penggodokan dan lain sebagainya. Setidaknya masing-masing anak sudah mempunyai sertifikat TKA. Mau dipakai, mau tidak dipakai, yang penting anak-anak sudah semuanya seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu? Maka dari itu mungkin nanti kami juga ada keterbatasan untuk sarana, kurang lebihnya komputer Bapak Ibu. Barangkali melalui hadirnya panjenengan di sini nanti kami juga mungkin kami akan meminjam, istilahnya apa ya, atau meminta dukungan terkait dengan PC. Tapi tidak harus beli Bapak Ibu, ya. Jangan merasa terberatkan. Jadi yang punya saja, nanti mohon untuk bisa dibantu sekolah, nanti akan kami atur, akan kami kelola selain dari PC yang berada di sekolah. Karena di lab komputer itu kurang lebih kita tidak lebih dari 60. Itu. Maka dari itu kan ini anak-anak dari 437 harus ikut semua. Ini nanti teknisnya seperti apa, insya Allah nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Gitu nggih Bapak Ibu wali murid kelas 12. Dan untuk TKA pun insya Allah sekolah nanti akan memberikan bimbel untuk anak-anak semua, gitu nggih. Yang akan kita mulai di bulan September insya Allah. Kita sudah racik nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga ada pemenuhan sarpras pembelajaran. Ini semua sarpras terkait gedung, kemudian dan lain-lain ya Bapak Ibu yang digunakan untuk mendukung pembelajaran dari putra-putri kita semuanya. Kemudian pengembangan minat dan bakat,
kita juga tidak bisa tutup mata, masing-masing anak seperti yang tadi panjenengan semua persani, ini masih hanya 2 dari ekskul kita yang kita tampilkan. Karena kalau semuanya ditampilkan, insya Allah nanti sampai Isya kita tidak selesai-selesai seperti itu ya. Anak-anak sangat berbakat semua, sangat mempunyai kompetensi masing-masing gitu nggih. Karena prestasi atau nilainya anak-anak itu tidak hanya nilai misalkan fisika yang 90 mboten. Tapi ketika nilainya anak fisika katakanlah 70, pasti dia mempunyai kompetensi di bidang yang lain. Nah, maka dari itu sekolah juga harus memfasilitasi dengan melalui promotornya nanti Bu Maharani. Nanti di situ ada ekskul, monggo nanti anak-anak untuk bisa mengembangkan minat bakatnya di sana, gitu nggih. Sukses PTN dan kedinasan atau PTS ini terkait dengan tadi ada nanti beberapa program juga yang kita ramu memang untuk dikhususkan untuk kelas 12. Namun dimulai dari kelas 10. Jadi nanti masih ada kaitannya. Di kelas 10 tidak ada penjurusan Bapak Ibu. Jadi semuanya anak-anak memperoleh mapel kurang lebih 17 gitu ya. Kalau kita bayangkan dalam waktu seminggu itu anak-anak harus mengerjakan tugas, harus mempelajari 17 mapel. Hebat-hebat semua nggih berarti anak-anak ini. Kita aja satu aja kadang sudah lupa kan gitu. Berarti anak-anak ini sungguh luar biasa ya. Tidak, di kelas 10 ini semuanya dapat 17 mapel. Di kelas 11 kalau yang kurmer di tahun kemarin itu ada yang namanya kelas peminatan. Yang di tahun ini kita masih misteri, entah nanti kembali ke penjurusan atau masih ke peminatan, gitu nggih. Tapi kalau kami lihat secara condong-condongnya kayaknya akan kembali seperti yang K13, sepertinya seperti itu. Tapi kami juga belum berani untuk mengambil karena secara juknisnya juga belum ada dari Diknas seperti itu nggih. Maka dari itu nanti di kelas 10 ini anak-anak ada yang namanya psikotes. Di kelas 12 juga nanti akan kami psikoteskan. Di kelas 10 nanti anak-anak akan kami psikoteskan terkait dengan kira-kira minatnya apa, bakatnya apa. Kalau misalkan nanti anak-anak mau penjurusan nanti, katakanlah di jurusan apa, lebih cenderung kemana gitu nggih. Untuk yang kelas 12 ini nanti akan kami fokuskan untuk mengambil jurusan di perguruan tinggi. Nah gitu nggih. Selain ini bimbel tadi ada TKA, kemudian ada bimbel UTBK juga. Jadi kelas 12 ini mohon maaf padat sekali kegiatannya, jadi sebisa mungkin jika ada kegiatan luar yang dirasa menjadikan tidak fokus, mungkin bisa untuk anak-anak dipending dulu. Kamu fokus ini dulu loh nak, ini harus kemana nantinya, mungkin seperti itu harapan kami, nggih Bapak Ibu. Jadi di September nanti ada TKA, bimbel, kemudian November pelaksanaan TKA, habis itu anak-anak nanti sudah ada ujian-ujian yang terkait dengan semester 1, kemudian persiapan untuk praktek dan lain sebagainya. Di semester 2 awal ini nanti anak-anak sudah mulai bimbingan UTBK. Dan semua ini tidak dipungut biaya Bapak Ibu, jadi include ke sekolah di jam pembelajaran. Jadi ini nanti berhasil tidaknya juga nanti monggo kita harus berkolaborasi untuk selalu memotivasi anak-anak untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah. Gitu nggih. Kan kadang anak-anak waduh gak gitu, kadang kurang semangat atau bagaimana gitu nggih. Jadi monggo nanti kita saling untuk bisa mengawal gitu nggih. Kemudian nanti juga akan kami datangkan perguruan-perguruan tinggi, ada open house, kemudian ada dari alumni, biasanya alumni itu di bulan tertentu Desember, biasanya Desember Januari itu anak-anak yang berada di masing-masing universitasnya mereka akan memberikan motivasi ke adik-adik. Ini akan kita fasilitasi juga. Begitu juga untuk perguruan tinggi swasta. Karena kami yakin mungkin tidak semuanya anak pengen ke perguruan tinggi negeri.
Barangkali seperti itu, kami juga akan sediakan informasi terkait dengan perguruan tinggi swasta. Dan juga kedinasan Bapak Ibu. Kedinasan memang di tahun kemarin kita belum adakan bimbel, di tahun ini nanti akan kita awali untuk bimbel kedinasan. Namun kami hanya memfasilitasi bimbelnya ini terkait dengan kompetensinya, yaitu tes tulisnya gitu ya. Untuk lebih lanjut nanti monggo kalau memang Bapak Ibu guru lagi, mohon maaf, sudah semakin gitu nggih, ngantuk nggih Bapak Ibu? Nggih. Masih semangat Bapak Ibu? Izin ini biar tidak ngantuk. Di SMA Hang Tua itu punya jargon dan tagline. Ketika nanti saya bilang SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, monggo kita sama-sama jaya, 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 luar biasa, gitu ya. Yang kedua, ketika nanti saya SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, panjenengan tempatnya para juara, gitu nggih? Biar tidak ngantuk. Maaf ya, maaf Bu Yuli, sudah over ya? Belum. Oke, bismillah untuk anak-anak kita. SMA Hang Tua 2, jaya, 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 luar biasa. SMA Hang Tua 2, tempatnya para juara. Plus untuk panjenengan semuanya. Oke. Untuk kedinasan itu tadi, kemudian kemitraan kami menjalin kemitraan dengan stakeholder yang di luar sekolah. Salah satunya mungkin hadir di hadapan kita ini dari BTN, karena mungkin yang kelas 10 ini nanti perlu informasi terkait dengan pembayaran SPP. Selamat datang kami ucapkan untuk Ibu Kristina, beliau adalah motivator kita. Beliau juga salah satu dari wali murid SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Monggo minta. Berarti saya harus lebih cepat ya. Dengan Bu Kristina nanti kita akan belajar bersama biar kita punya bekal untuk mengantarkan putra-putri. Kemitraan tidak hanya dengan lingkup sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya, tapi juga dengan masyarakat dan juga pihak-pihak di luar SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Next, prosesnya seperti ini. Semua strategi yang untuk meraih capaian tadi kita includekan di pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tadi sudah kami jelaskan ya di depan. Tidak ada P5 untuk saat ini, tapi diganti dengan kokurikuler. Sebenarnya ya beda bahasa aja gitu ya. Pembelajarannya bagaimana prosesnya? Kami usahakan untuk berproses yang berpusat pada murid, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif dan iklim budaya yang positif. Oke, next. Waduh. Nah, kurang lebih ini adalah jamnya anak-anak ketika di sekolah Bapak Ibu. Anak ini sungguh luar biasa ya. Dari mulai kita berangkat itu jam 6.40 sudah bel, berarti jam 6.45 itu anak-anak sudah dinyatakan terlambat jika masih belum datang di sekolah gitu ya. Sampai jam 3:30 kurang lebih itu nanti anak-anak masih imbuh Bapak Ibu. Ada beberapa itu yang sampai jam 5:30, 6 itu masih ekskul apa gitu ya, nggak pulang-pulang. Jadi kami harus iki wis jam piro ayo ndang mulai gitu, seperti itu. Jadi sepertinya anak-anak ini keruasan kalau disuruh di sekolah itu, gitu ya. Sampai Pak Satpam ini sempret-sempret, ayo pulang, ini sudah malam gitu ya. Jadi mungkin dari putra-putri panjenengan barangkali gitu nggih, pulangnya kadang habis maghrib gitu ya. Bulet saja anak-anak itu kita obrak, ya ayo mulai gitu. Gurunya kan enggak pulang-pulang nanti Bapak Ibu guru kalau anak-anak enggak pulang-pulang, kan ngaten nggih. Sepertinya seperti itu, anak-anak ini kerasan sekali nggih. Jadi di jam ke-0 ada pembiasaan karakter tadi, habis itu kita mulai dari proses KBM. Nah, ini barangkali termasuk yang kemitraan tadi. Di SMA Hang Tua juga ada yang namanya student exchange dan juga culture immersion Bapak Ibu. Ini sudah kita jalani sekitar 3 tahun
berjalan ke Malaysia dan Singapura. Namun ini sifatnya tidak wajib. Insya Allah ini nanti yang tahun ini akan berangkat di bulan September, gitu ya. Bedanya dengan yang kemarin, di tahun ini nanti anak-anak akan diikutkan Olimpiade yang tadi yang kami sebutkan, yang nanti mempunyai sertifikat yang bisa digunakan sebagai salah satu syarat atau bisa digunakan sebagai kelengkapan untuk perguruan tinggi. Nanti anak-anak akan kita ikutkan di Olimpiade, ada yang sains bahasa sama apa gitu ya. Ada juga nanti yang ke kampung Inggris, ini juga tidak bersifat wajib, ini pilihan, monggo nanti kalau mungkin dari putra-putri untuk mengisi libur, barangkali di rumah hanya main HP, panjenengan kok kayaknya kok kurang bermanfaat, wes ayo tak titipno neng kampung Inggris biar cas gitu ya, monggo. Ini nanti juga ada seperti itu, oke. Nah, ini iklim sekolah yang kita harapkan, dan ini sebagai cita-cita kami juga, aman, inklusif, nyaman, dan merayakan kebinekaan. Ini walaupun mudah diucapkan, tapi di lapangan kadang memang harus membutuhkan effort yang sangat tinggi ya Bapak Ibu, karena memang kita heterogen, jadi memang untuk ini harus proses by proses. Ini kurang lebih kegiatan jadwal yang mungkin nanti barangkali kami share ke wali kelas masing-masing biar lebih ini ya. Padat sekali Bapak Ibu, parenting, kemudian ada asesmen nanti di tanggal 29 untuk kelas 10, 11 dan kelas 12 yang dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. Ngaten nggih? Itu yang paling terdekat Bapak Ibu. Ini nanti akan kami share di Walas, jadi mungkin nanti bisa dibersani. Ini belum semuanya kami tulis karena kalau kami tulis panjang sekali. Oke. Kemudian di September ada KTS, kegiatan tengah semester, nanti anak-anak biasanya ke kampung Bati, ada yang ke UMKM ya di sana, kemudian ini nanti include untuk outdoor learning, biasanya seperti itu. Yang kelas 12 insya Allah akan kami ajak ke Universitas Gadjah Mada atau sekitarnya gitu ya, untuk September. Bimbel TKA, kemudian ada student action yang tadi kami itu di Oktober dan seterusnya. Ini nanti ada psikotes yang tadi kami sebutkan, kemudian ada simulasi TKA. November pelaksanaan TKA, kemudian penutupan atau semester 1 sudah usai. Nanti semuanya akan kami share ke wali kelas. Jadi panjenengan barangkali nanti lebih detail bisa untuk mengatur jadwal nanti biar sinkron dengan kegiatan sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, barangkali alhamdulillah sudah sampai di slide terakhir gitu ya. Sebelumnya sebagai atas nama SMA Hang Tuah 2 mungkin dalam perjalanan yang kelas 10 dan kelas 12 kemarin ada hal-hal yang mungkin pasti yang tidak berkenan atau tidak memenuhi ekspektasi panjenengan semua. Kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya nggih Bapak Ibu. Semua kami proses ke depannya agar kita lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Ikan lele. Ikan sepat, ikan lele lebih cepat agar segera pulang gitu ya. Gitu ya. Oke, barangkali seperti itu. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosida untuk paparan program sekolahnya.